kullu waqtin mustajab. Setiap waktu itu mustajab bagi orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah pas sepertiga malam terakhir, Allah habis sholat, Allah saat sholat, Allah sebelum sholat, sama nggak? Yang nggak sama itu apa? Apanya? Tarokinya, rohaninya naik apa enggak? Jadi kenapa di depan multazam itu doa terasa mustajab? Karena ruhaninya naik. Padahal di sana, di sini doanya itu sama, Tuhannya sama, Allahnya sama, doanya juga sama. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh, orang kalau lagi musim kampanye pasang status doa depan multazam bisa menjadi bahan kampanye loh ya. Berdoa depan multazam. Benar ya? Jadi istijabah itu menghasilkan taroki. Taroki itu naik. Kalau orang sudah naik rohaninya, terbebas dari belenggu-belenggu duniawinya, barulah saat itu terhubung rohaninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa sholat berasa hambar? Karena waktu takbir belum taroki, belum naik. Kenapa belum naik? Karena belum kenal. Kalau sudah kenal pasti, ya. Kalau sudah ittisal, terkoneksi kepadanya, waqa'al bayan lahu, barulah ada penjelasan baginya terhadap Allah SWT. Nah, disinilah ya orang kemudian terang benderang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin dia mengenal Allah, semakin terjadi yang namanya hairah. Apa yang disebut hairah? Hairah itu rasa heran. Heran itu contohnya begini. Jadi ada seorang kiai bertanya kepada kami, kalau muazzin baca hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Mari sholat, kita jawab tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kita sholat. Oke, sudah? Kita sholat dengan kekuatan kita atau kekuatan Allah? Dengan kemampuan kita atau pertolongan Allah? Beneran? Terus kok minta pahala? Kalau sudah sadar bahwa sholat itu adalah pertolongan dari Allah, lalu kenapa orang masih berani minta pahala? Berarti dia belum kenal kok sholat bisa sholat. Ciri-ciri orang ditolong oleh Allah, dia sholat. Ciri-ciri orang dapat pertolongan Allah, dia sholat. Makanya ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Maka dipendek, ciri engkau dapat bantuan Allah, pertolongan Allah, engkau sabar dan engkau sholat. Kenapa? Sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu mustahil kecuali bagi orang yang kenal. Khusyuk itu artinya tunduk karena hormat. Mungkinkah kita hormat kalau kita tidak kenal? Mungkin nggak? Pernahkah menghormati orang nggak dikenal? Nggak mungkin. Minimal kita kenal, lihat penampilannya. Ya, tadi teman saya turun pesawat dicium tangannya sama petugas. Habib katanya, dipanggil Habib. Ya. Padahal yang ustadz saya, Pak. Ya. Cuma dia pakai gamis, saya nggak pakai baju kemeja. Dia pakai kopiah, saya nggak pakai kopiah. Minimal orang kenal sama tanda. Minimal orang kenal dengan tanda. Jadi yang dia hormati itu apa? Tanda yang ada pada badan orang itu. Oh, ini baju ustadz nih, baju Habib nih. Gitu.
Ketika kita turun, kita pakai baju orang biasa, orang nggak kenal, maka orang nggak hormat. Nah, paham nggak maksudnya? Maka hormat yang merupakan buah dari khusyuk itu tidak mungkin terjadi kalau nggak kenal. Nah, orang hari ini sibuk dengan banyak sholat, tapi dia nggak kenal siapa yang disembah. Nah, semoga pengajian-pengajian kita menghantarkan kita kenal kepada yang kita sembah. Ya, harus mulai begitu sekarang. Ilmu yang kita kaji itu bukan lagi ilmu ganjaran, karena kata ganjar sudah dipolitisasi. Ya nggak apa-apa sih ya. Juga bukan persoalan dikabulkan walad dolin amin. Tapi nggak bisa diganti ya. Udah dibaca lagi sholat soalnya. Oke, hairah itu apa? Keheranan si hamba, kalau aku mengatakan diriku yang sholat, sholatku adalah bantuan dari Allah. Itu. Lalu gimana ayat yang mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun? Balasan di surga itu balasan dari yang mereka amalkan. Loh, amal itu bantuan dari Allah, kok Allah balasi? Gimana? Maka mereka hairah, mereka heran. Allah itu kok baik sekali. Sudahlah sholat kita dibantu, sholat kita kemudian diberi ganjaran pahala, diberi balasan yang tinggi. Bapak Ibu donasi ke Palestina, itu duitnya dari Allah atau dari selain Allah? Benar? Benar nih. Kalau ada Tuhan selain Allah nih. Allah mengatakan anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah dari yang Allah berikan kepadamu. Ini milik Allah, lalu kita infakkan. Pantas nggak kita minta pahala dari yang Allah titipkan itu? Ini namanya hairah. Namanya apa? Kalau orang yang abidin ahli ibadah, oh iya kan saya yang kerja. Tapi nggak usah pakai ilmu ma'rifat. Kita kalau sedekah, zakat kepada fakir miskin ini bukan karyawan kita, bukan saudara kita, ya, fakir miskin. Kayak sekarang kita kasih orang Palestina yang sedang berduka, bukan saudara kita, bukan sepupu kita, benar nggak? Nggak usah pakai ilmu ma'rifat dulu, pakai fikih aja. Jadi berbagi itu bukan atas dasar dia ini saudara, bukan dia anak buah, bukan. Kalau orang kan hari ini ngomong misalnya, urusannya apa dia? Minta-minta kepada saya misalnya. Bukan karyawan, dia nggak kerja kepadaku, misalnya ngomong gitu. Seperti di zaman Nabi Musa, orang yang tamak itu namanya siapa? Korun. Korun ketika orang minta kepada dia, apa kata dia? Kalian nggak kerja kepadaku, kok minta-minta kepadaku? Ah, sekarang dibalik. Harta ini titipan dari Allah, lalu Allah kasih tahu, pakai yang kamu perlu, sebagiannya infakkan. Punya siapa itu? Benar, punya Allah. Ayo donasi Palestina, ayo. Ya. Udah kemarin, jangan kemarin Pak, terus-terusan Pak, jangan berhenti. Orang Palestina itu tiap hari kelaparan hari ini. Ya. Jangan musim berita rame. Kalau mau kasih Palestina itu, kapan aja Pak. Dan saya lihat beberapa lembaga zakat dia concern, setiap bulan dia mencarikan donasi. Ya. Nah, kembali ke situ. Harta titipan dari Allah, lalu kita pakai dan sebagian kita infakkan. Pantaskah harta yang dititipkan Allah itu kita kemudian infakkan, lalu kita minta, ya Allah yang menitipkan harta ini kepadaku, aku sedekahkan, tolong beri pahala. Pantas gak? Ah, itu orang gak arifin, dia cuma abidin, dia tidak kenal Allah. Dia gak kenal harta dia, jadi gak kenal, gimana dia kenal Allah? Ayatnya jelas, mimma razaqakumullah, harta yang Allah berikan kepada engkau, yang Allah rezekikan kepada engkau.